Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua ini akan membahas tentang sistem pengecoran logam yang ada di industri yang ada di Krakatau Steel, ada di Indo Baja, ada di Parijaya Steel ya. Baik, saya akan slide soalnya seperti ini. Jadi yang pertama, yang kemarin itu kan sudah membahas tentang bagaimana memperoleh biji besi. Sekarang, kalau sudah mengetahui cara penambangan, cara mendapatkan logam di dalam berbumi, maka akan diolah. Nah, bagaimana sistem pengolahannya? Jadi kalau perusahaan Freeport itu memang penghasil emas, penghasil timah. Sama seperti halnya yang ada saya jelaskan di sini materi ini. Jadi sistem peleburan baja ini adalah di mana biji besi ini dipanaskan di dapur tinggi, kemudian melalui tahapan-tahapan proses yang mana memerlukan bahan bakar, sehingga di dapurnya itu perlu adanya peleburan dari bahan-bahan yang pasir besi, kemudian campuran-campuran karbon, campuran dari apa namanya biji besinya, ada pasir besinya, kemudian ada limestone-nya, batu kapurnya itu tercampur memang karena dipanaskan. Seperti itu. Kalau kemarin kita singgung bahwa belt conveyor merupakan alat transfer material, kemudian dikumpulkan menggunakan reclaimer, biasanya sama dengan seperti di pabrik Gresik Tuban, maka material itu dikumpulkan sebelum ditransfer, dipanaskan. Kalau sudah terkumpul, biasanya nanti ini ditransfer, dimasukkan ke dalam apa namanya tabung, yaitu grinding mill, supaya lebih halus lagi dengan cara dibenturkan bola-bola bajanya. Jadi dengan diputar berapa rpm, namun bola-bola bajanya nanti akan apa namanya berjatuhan ya dengan material yang ada di dalamnya. Ini seperti ini. Jadi nanti ini berfungsi untuk hammer, untuk memukul ya, sebenarnya, karena dia jatuh bola-bola bajanya, sehingga dia juga akan mempunyai tujuan untuk menumbuk ya, atau menghancurkan supaya material lebih kecil. Setelah kecil, maka ini bola-bola bajanya seperti ini. Maka kalau sudah tertampung di dalam, maka otomatis yang kecil itu akan dipompa atau disedot menggunakan apa? Biasanya menggunakan blower itu masuk ke dalam pipa-pipa, sehingga yang material yang tadi masuk ke grinding mill masuk ke vertical mill, lebih halus lagi. Maka seperti ini dengan sistem apa namanya, kalau bahasa Jawanya penggerusan ya, dia menggunakan roller mill ya untuk menghimpit atau apa namanya, supaya memberikan material ini semakin kecil ya, semakin hancur, maka perlu ditumpuk ya menggunakan roller mill. Kalau sudah kecil dimasukkan disedot menggunakan blower masuk ke dalam apa namanya flowchart alur peleburan ya. Masuknya ke tungku, maksudnya ke tungku dapur tanur ini memang berfungsi untuk memasak biji besi supaya dia melebur menjadi cair ya, atau liquid ya. Sifatnya liquid ini dia akan menjadi apa ya, akan siap untuk dicetak menjadi logam-logam batangan. Ya tentunya mulai proses panas, hot working, kemudian didinginkan, setelah dicetak bisa menggunakan udara, bisa menggunakan air. Kalau sudah itu nanti langsung bisa masuk ke pasaran, distribusi menjadi pasaran, siap dipasarkan. Jadi ini adalah dapur peleburan biji besinya, yaitu ada feeding system, ada chain bucket, yang dari belakang conveyor ya, ada materialnya ini, dan masuk biasanya di weighing
ada bin, kemudian di charge, ya, kemudian masuk ke dalam koper, ya, dapurnya ini, blast furnace ini sudah ada gas ya, untuk pemanas. Bahan bakarnya ini ya bisa pokas, bisa energi listrik, kemudian pada sebuah logam yang sudah sangat panas di sini, sudah tertampak merah seperti ini, sudah tandanya sudah mulai liquid dan cair. Kalau sudah keluar ini sudah masuk ke molten iron ya, ada needle, ada slag grind ya. Jadi slag ini yang sisa-sisanya itu, keratnya itu, kemudian kalau yang molten iron yang siap untuk dicetak, ladle itu untuk pencetaknya. Kalau yang ladle-nya ini untuk dimanfaatkan untuk besi. Kalau slag ini biasanya dimanfaatkan untuk yang lain, untuk keperluan yang lain ini, ibaratnya sisa-sisa limbahnya. Bahan baku masuk ke feeding ya pada tanur ini, pada dapur, yaitu biji besi ya, iron. Materi yang dimurnikan diambil logam besinya Fe, bahan bakar yaitu materi yang digunakan yang bahan bakar adalah batu bara ataupun pokas ya. Kemudian ada batu kapur ya, yang tadi limestone. Kemudian bahan baku masuk ke feeding ini batu bara yang coal ya, kemudian ada pokas ini, ada batu kapur limestone, ada arang atau kayu atau briket. Kemudian bahan baku masuk feeding atau tahu yaitu ada batu besi coklat, ada pasir besi magnet 50%, biasanya 50%. Kemudian ada 50% yang mabit, batu biji merah, biji besi merah, batu besi kalsit, biasanya 40%. Perbandingan kalori batu bara dan pokas ya, seperti ini. Ini ada berapa perbandingan ya. Kalau bagaimana zona temperatur di tanur peleburan biji besi, yaitu sebagai berikut gambarnya, yaitu tanur itu setiap tiup dapat beroperasi selama berapa tahun. Tanur besar ini dapat memproduksi sampai 10.000 ton besi per hari. Artinya tanur ini memang dengan perak besinya itu ada besinya, kemudian ada 2000 derajat Celcius, ada 1300 derajat Celcius, ada 1000, ada 600 derajat Celcius, ada 250 derajat Celcius. Ya. Bahan bakunya yaitu biji besi, batu kapur yang digunakan untuk mengikat motor pada biji besi, ada pokas, ada produk pelelehan besi yang juga disebut besi global, bersifat rapuh, karena besi mengandung kristal karbon. Ini ibaratnya slagnya yang terakhir. Dan kualitasnya tidak sebagus yang ada di 2000 derajat Celcius. Peraknya ini digunakan sebagai fondasi bangunan, jalan, bahan bangunan seperti semen, beton, dan blok silinder atau apa. Nah, ini bagian dari blast furnace. Ada conveyor system yang mengangkut ke dalam koper, kemudian ada refractory lining, ada bustle pipe, kemudian ada Orlin exhaust gas outlet, ada gas yang masuk, ada melting iron ore, kemudian ada tap ball, sistem peleburan biji besinya ini adalah tanduran ini, kemudian bisa dilihat bahannya seperti cetakan yang ada di tanah ya sudah disiapkan untuk menjadi dapur. Jadi dapur tungku ini memang di dalamnya terdapat bata atau tanah yang sudah dicetak
diatap-atapkan, kemudian dilapisi dengan lapisan semen sehingga tahan panas ya. Jadi ada refractory insulation atau isolasi ya, ruang isolasi sehingga dinding tanggul baja ini tidak pecah ya, ketika panas. Ini juga ada baja-baja yang sudah mengikat di dindingnya. Kemudian ada refractory ancor, ini adalah bahan stainless steel. Ini ada diagram flowchart proses pengolahan besi menjadi besi spon. Ada seperti ini prosesnya. Kemudian ada pengolahan besi dan baja. Kemudian prosesnya itu ada billet, ada bloom, ada slab, sudah dicetak. Ini ada proses iron making, ada steel making, ada continuous casting, ada rolling, ada main product. Ini dengan roll seperti ini, dia keluar nanti bahan-bahannya menjadi bulat-bulat seperti itu biasanya. Ada yang model billet, ada kotak, macam-macam bentuknya logam. Ini ada proses pengolahan besi menggunakan forging, dia ada tekanan itu, kemudian ada ruang khusus untuk forgingnya ya, untuk menekan sehingga menjadi keluar bahan baku seperti ini atau material seperti ini. Ada memang ingot ini adalah logam yang sudah diproses kemudian langsung menjadi ingot, maka langsung diangkut saja, di packing seperti ini, patangin ya. Seperti patangin, tidak melalui proses forging, tempang. Kemudian kalau yang paten dia ada casting, cetakan, dia ada master cetakan, kemudian ditekan langsung menjadi baut seperti ini. Hasil produk biasanya ada di produk pabrik baja ini, ada melting furnace, ada welding furnace, secondary rolling, ada rolling seperti ini masuk menjadi sudah menjadi biasanya ada tempat laser ya, untuk pembangunan rumah atau yang lain. Ada strip casting, ada rod casting. Ini langsung di roll jadi up coiler, ada yang lonjoran seperti ini, ada yang langsung di roll. Biasanya akan diangkut truk. Ya. Ini hasil produknya billet dan bloom seperti ini. Ada yang poros-poros seperti ini, besi patangan seperti ini, yang bulat-bulat itu ada yang model slab yang dia besi tipis-tipis atau lembaran-lembaran besi. Ini seperti ini. Ada coil steel, ada hasil produk billet yang lain seperti ini, ada hubing, ada bloom, ada billet. Seperti ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.